biasa di awal ta'lim senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita mengenai fadilah atau keutamaan kita menuntut ilmu. Seringkali guru kita, baik Ustaz Anwar atau Ustaz Alwi, mengucapkan atau menyampaikan hadis-hadis terkait talabul ilmi. Salah satunya masalah tatribban talabul ilmi syarakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka dimudahkan jalannya baginya menuju surga. Dan juga disebutkan dari hadis yang lain bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, wa anna taqdu wa ta'ala baban min ilmi khairan min an yusalla mi'ata rakaat. Barang siapa yang mengajarkan diri, yang mempersiapkan diri, yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, walaupun hanya satu bab, walaupun hanya satu pasal dalam ilmu agama, khairun min an tusalla mi'ata rakaat, lebih baik daripada dia sholat sebanyak 100 rakaat. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini Allah telah gerakkan diri kita, Allah sehatkan diri kita, jasmani kita, rohani kita, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah takdirkan kita untuk dapat melangkahkan kaki ke musola ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan juga kita pun bersama-sama mengikuti ta'lim subuh yang secara rutin kita selenggarakan pada subuh kali ini, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah, yakni kemudahan dalam menuju surga dan pahala yang berlipat ganda minimal 100 rakaat, ya, 100 rakaat. Jadi berduduknya kita di sini itu lebih baik dari kita mengerjakan sholat 100 rakaat. 100 rakaat. Bahkan keutamaan mengajarkan ilmu, ya, setelah dari sini kita pulang ke rumah, kita ajarkan anak, kita ajarkan istri, kita ajarkan keluarga kita. Nah, itu keutamaannya orang mengajarkan ilmu walaupun tidak diamalkan oleh orang yang kita ajarkan. Itu keutamaannya. Dalam sebuah hadis disebutkan lebih utama dari 1000 rakaat sholat. Itu adalah keutamaan sebagai orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Yang menuntut ilmu itu mendapatkan ganjaran lebih baik dari 100 rakaat, yang mengajarkan ilmu itu lebih baik dari 1000 rakaat, walaupun yang diajarkan tidak mengamalkan. Subhanallah. Nah, semua orang, kita semua mempunyai kesempatan untuk itu. Kita semua mempunyai sebuah kesempatan untuk dapat menjadi seorang murid. Kita pun mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang guru. Kita murid, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kita sebagai seorang guru, maka kita ajarkan kepada minimal kepada seluruh keluarga kita. Insya Allah, semoga kita semua Allah mudahkan dalam mengajarkan hal-hal amal soleh. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah ta'lim subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Sabtu yang lalu kita sudah bersama-sama mengkaji, memahami salah satu bab, yakni bab niat. Ya, bab niat. Bab niat, masih ingatkan bab niat yang kemarin kita pelajari, perbedaan antara niat, keinginan dan juga tekad. Nah, itu perbedaannya masalah besar. Nah, di sini terkait niat yang kita bahas adalah niat dalam rangka kita mengerjakan salah satu syarat dalam sholat, yakni kita suci, yakni kita berwudu, ya, dalam hal kita berwudu.
Maksud berwudu ini adalah toharoh, kita mensucikan diri dari segala najis, ya, dari segala najis, minimal hadas kecil, kita terbersih, kita bersih dari hadas kecil sehingga kita dapat memenuhi persyaratan kita dalam sholat. Dalam urusan membersihkan najis itu di dalam kitab Mau'izatul Mu'min ringkasan Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali disebutkan bahwasanya tahapan atau rahasia dari toharoh atau bersih-bersih itu paling tidak ada 4, Pak. Ada 4. Itu yang pertama adalah kita bersih dari segala hal yang bersifat najis, ya. Yang bersifat najis. Kita bersih dari segala hal yang lahiriah itu terlihat sebagai najis. Yang kedua, kita bersih dari anggota tubuh dari segala dosa yang kita laksanakan, ya, yang telah kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita bersih hati, bersih hati dari segala hal yang dari segala hal keburukan yang bisa membuat hati kita menjadi keras. Yang keempat, yaitu bersih batin dari segala hal yang selain tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 rangkaian, 4 tahapan yang tersirat di dalam kita mengerjakan toharoh atau bersih-bersih. Yang pertama adalah kita yang paling rendah adalah tingkatannya adalah kita bersih dari lahiriah najis. Misalnya ada najis yang menempel pada tubuh kita, pada pakaian kita. Nah itu yang pertama kita harus bersihkan, ya, kita harus bersihkan. Lalu kepada naik level yang kedua, ya, bukan hanya najis lahiriah saja yang harus kita bersihkan, tapi di situ juga anggota tubuh kita, ya, mata kita bersihkan dari segala maksiat, mulut kita pun kita bersihkan dari segala hal-hal yang menyebabkan kita berdosa, dari lisan, dari tangan kita, dari kaki kita. Itu hakikatnya kita membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari segala dosa. Makanya itu kan salah satu hikmah dari kita berwudu adalah penggugur dosa, Pak. Ketika kita membasuh muka, Allah keluarkan seluruh dosa, Allah lunturkan seluruh dosa yang diperbuat oleh mata kita, yang diperbuat oleh lisan kita ketika kita membasuh muka. Ketika kita membasuh kedua tangan, Allah lunturkan seluruh dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kedua belah tangan kita. Ya, karena kita nggak sengaja bertindak kasar kepada anak-anak kita, mencubit segala macam. Karena kita juga sengaja berbuat hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah dengan kedua tangan kita. Nauzubillah. Itu insya Allah dosa-dosa tersebut akan luntur ketika kita berwudu dengan baik dan benar. Begitu juga dosa-dosa kita yang kita laksanakan oleh pikiran kita, pikiran kotor kita, hal-hal yang kita pikirkan itu pun dikategorikan sebagai dosa. Itu insya Allah dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita membasuh kita membasuh bagian dari kepala kita. Begitu juga dengan telinga kita ketika kita basuh. Allah lunturkan dosa-dosa yang diperbuat oleh telinga kita dari mendengarkan ghibah, mendengarkan bohong, dan juga yang lain-lainnya. Begitu juga dengan kaki kita, ketika kaki kita basuh kaki kita, Allah lunturkan dosa-dosa kita yang diperbuat oleh kaki kita. Dan kita berjalan menuju tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, itu insya Allah semuanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjalankan wudu dengan baik dan benar. Ya. Ketika kita menjalankan wudu dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi apa aja tuntunan Rasulullah ketika kita menjalankan wudu, yaitu fardu wudu.
kita niat, kita basuh wajah. Ya, sering nih nggak bosan-bosannya diingatkan yang namanya fardu wudu itu ada berapa? Ada 6 minimalnya. Ada 6. Kita pertama niat, kita niat, lalu kita basuh muka kita, ya Pak. Basuh muka kita tuh al-ghusl wajah. Ya, al-ghusl wajah, kita membasuh muka. Membasuh muka itu maksudnya memercikkan muka dengan air. Jadi kalau kita wudhu itu membasuh muka, itu air kita tadakan begini Pak. Di kedua belah tangan kita tadakan, lalu kita basuhkan, kita percikan ke dalam muka kita, dan kita kita usap seluruh bagian dari wajah kita. Wajah itu ada ini. Bahkan ada menyebutkan bagian belakang telinga pun masih dari kategori wajah. Memang ada ya, bagian dari atas lidah kita sampai pinggir-pinggir jambang kita sampai ke bawah. Ini adalah wajah. Nggak cukup. Kadang orang berkata, ini nggak kena. Pelipis bawah jambang itu kadang nggak kena. Itu gimana? Airnya itu kita tampung di tangan dan kita percikan. Kita basuhkan ke dalam muka. Itu ketika kita membasuh muka. Bukannya airnya kita tampung, kita lepas, lalu kita usap. Itu namanya mengusap. Itu namanya ini membasuh. Membasuh adalah konteksnya di Quran adalah membasuh bahasanya. Yang namanya membasuh, menampung air, lalu kita tumpahkan atau kita usapkan ke dalam, atau kita bancurkan ke dalam muka kita. Maka ulama-ulama dulu, guru-guru kita dulu mengajarkan pakai gayung, kita guyurkan ke dalam ke muka kita. Karena itulah yang namanya membasuh muka, membasuh. Jadi mengalirkan air ke muka. Setelah muka apa? Tangan tadi membasuh kedua tangan. Yang muka tadi wajibnya satu kali, sunahnya 3 kali. Itu muka Pak. Ya, ini sering kita ingatkan agar kita pun senantiasa nggak lupa dan dapat mengingatkan anak-anak kita, keluarga kita agar dapat berwudu dengan baik dan benar. Nah itu membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan. Yang membasuh kedua tangan itu wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tangan kita, dari ujung jari kita ilal marafiq sampai dengan sikut yang belakang ataupun yang bagian yang depan. Bukan cuma sikut ini, tapi juga bagian sini pun harus basah. Sekeliling sikut. Itu sunahnya 3 kali, wajibnya 1 kali. Yang mana dulu? Kanan dulu kelarin Pak. Ya, kanan dulu diselesaikan urusannya. Jangan kanan kiri. Tapi sunahnya adalah kanan, kiri. Wajibnya 1 kali, sunahnya 3 kali. Nah itu dibasuh, dialirkan air. Ya bukan dibasuh, bukan ada air, kita copin tangan, diusap-usap, bukan. Tapi dialirkan airnya. Dari mana alirnya? Dari ujung jari sampai dengan ujung sikut. Nah hati-hati bagian-bagian cincin, bagian kukunya panjang. Ya hati-hati. Itu semua harus basah. Makanya yang bagi cincin diputar-putar atau dilepas sedikit gitu ya. Agar apa? Agar airnya dapat masuk ke ke bawah cincin tadi gitu. Agar semua anggota tubuhnya terbasuh oleh air. Dan begitu juga tadi terlewat di muka yang mungkin jenggotnya panjang, tebal, ya kan? Nah itu pun harus di sela-sela. Ketika kita membasuh muka, itu sunahnya ketika kita mengusap jenggot itu yang punya jenggot di sela-sela jenggotnya, sehingga air pun masuk ke dalam
ke dalam janggut kita atau dagu kita. Setelah itu wabadu min ru'usikum. Nah, yang badu min ru'usikum ini adalah dia mengusap bagian dari kepala kita. Nah, ini mengusap ini beda dengan tadi membasuh. Kalau kita membasuh, kita menampung air, kita banjurkan ke muka kita, kita banjurkan ke tangan kita. Yang namanya mengusap itu, makanya kita kalau kita lagi berwudu, ketika kita mengusap kepala kita, kita tampung air, kita lepaskan airnya, baru kita usap, ya kan? Air mengalir, ngocor dari keran, kita mengusap kepala atau rambut itu. Setelah kita tampung air, airnya kita lepas, lalu kita usap. Nah, itu cukup seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita membasuh kaki kita. Membasuh kaki kita itu mulai dari mata kaki sampai dengan mulai dari ujung kaki, ujung jari kaki sampai dengan mata kaki. Seluruhnya dikerjakan 1 kali wajibnya, dan juga sunnahnya adalah 3 kali. Nah, itu dikerjakan apa? Dikerjakan secara tertib. Itu adalah sunnah, adalah wajib atau fardu dalam berwudu. Sebaiknya kita pakai seluruh sunnah-sunnahnya. Ya, seluruh sunnah-sunnah ketika kita mulai berwudu. Di situ sebelum kita berwudu ada doa-doa, ada hal-hal yang disunahkan untuk kita kerjakan. Ketika kita berwudu, kita melihat air yang suci di hadapan kita. Di situ kita disunahkan untuk melafalkan doa. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi rangkaian wudhu itu, sunnah-sunnah wudhu itu ada banyak. Jadi mulai dari kita mau berwudhu, di situ ketika kita melihat air, kita disunahkan untuk dapat membaca doa Alhamdulillahilladzi ja'ala tahura. Puji syukur bagi Allah yang telah membuat air ini menjadi suci. Lalu kita mulai mengusap kedua telapak tangan. Mulai mengusap kedua telapak tangan, kita bersih-bersih, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian besar ulama itu mengajarkan kita untuk membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena salah satu syarat seseorang boleh berwudu adalah dia adalah beragama Islam. Dikhawatirkan keislaman kita itu terganggu dengan hal-hal dosa-dosa yang kita lakukan. Syirik-syirik yang kita lakukan, kita nggak sengaja kita melakukan dosa-dosa syirik, Pak. Terutama syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Apa itu riya? Pamer, sombong, takabur. Itu syirik kecil. Ya, alhamdulillah, semoga kita Allah hindahkan dari segala dosa-dosa, terutama dosa-dosa syirik. Baik kecil apalagi yang besar. Karena dosa syirik itu, terutama yang besar, dosa yang tidak akan pernah Allah ampuni. Makanya disyariatkan, diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita, setiap kali kita mau berwudu, itu kita membaca syahadat lagi. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, untuk memperbaiki keimanan kita. Ya. Memperbaiki keimanan kita. Yang minimal kalau kita tuh yang sudah menikah, ya minimal 1 kali kita baca seumur hidup gitu ya, secara bersama-sama.
ketika kita menikah biasa dipimpin oleh naib. Yuk kita sama-sama membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibaca oleh seluruh hadirin, terutama yang mau menikah. Yang mau menikah. Jadi sunahnya seperti itu. Kita mengucap-ucap tangan, membersihkan tangan, lalu kita membaca syahadat, sholawat dan juga basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca. Mulai rangkaian-rangkaian yang lainnya. Ya, kita niat, setelah itu kita niat masuk ke dalam waktu wudu, kita membasuh muka kita. Sebelumnya kumur-kumur ya. Sunah-sunahnya itu kita kumur-kumur, kita basuh, kita hirup air masuk ke dalam hidung kita, ya, dalam hidung kita. Terus kita kumur-kumur, lalu kita basuh muka, kita basuh tangan, kita basuh bagian dari kepala, kita basuh telinga, kita basuh leher, kita basuh kedua kaki, dan itu semua kita lakukan secara tertib, secara berurutan. Apabila itu kita sudah lakukan semuanya dengan baik dan benar, ya, terutama yang wajib tadi sudah kita bahas, yang wajib-wajib tadi ya, sudah kita bahas mulai dari niat, terus kita basuh muka semuanya. Ya. Bagaimana cara kita membasuh, yaitu menampung air, kalau kita banjurkan ke dalam muka kita, itu namanya membasuh, bukan mengusap. Kita alirkan air, ya, bukannya ada air kita lepasin lalu kita usap, bukan, cuma air kita tampung baru kita basuh, kita percikan ke dalam muka kita. Nah itu apabila kita laksanakan semua, ditambah setelah itu ditambah dengan doa setelah wudu. Apa ya doa setelah wudu ya? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Barang siapa orang yang telah berwudu secara sempurna, ya, kemudian dia menghadap kiblat seraya membacakan doa setelah wudu tersebut, Allah bukakan baginya 8 pintu surga dan Allah persilakan dari mana saja dia masuk. Subhanallah. Sebegitu mudahnya Pak. Hadisnya sahih. Itu hadis dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pernah dengar Rasulullah berkata seperti itu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Barang siapa yang waman tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu, dan dia memperbaiki atau menjalankan wudu dengan baik dan benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tertib mulai dari awal tadi kita sunah-sunahnya dipakai, apalagi wajibnya benar-benar dilaksanakan. Man tawaddu'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia memperbaiki benar-benar menjalankan wudu dengan baik dan benar, ya, maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang tadi berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, setelah wudu dia itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya, futihat lahu thamaniyata abwab al-jannah. Allah bukakan baginya thamaniyata abwab al-jannah. Allah bukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha yasha. Allah persilahkan masuk dari pintu surga manapun. Subhanallah. Sebegitu mudahnya. Kenapa? Ini rahasianya apa sih? Kan kita mikirin, kok amalan begitu ringan? Tapi fadilahnya, keutamaannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita ketahui pintu surga itu memang ada 8 ya. Pintu surga itu ada 8. Yang pertama pintu sholat Pak. Pintu sholat
Yang pertama tadi itu adalah pintu surga yang pertama itu adalah namanya pintu sholat. Itu dikhususkan bagi seluruh manusia, terutama umat Nabi Muhammad yang senantiasa menjalankan sholat-sholat sunnah. Selain yang wajib ya udah pasti harus dilaksanakan. Dia senantiasa melaksanakan amalan-amalan sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya. Orang yang rajin sholat, senang sholat, ya, yang mendahulukan sholat sebagai amal ibadah andalan dia, itu disiapkan pintu khusus yang namanya pintu surga khusus, namanya pintu sholat, babu sholat. Lalu yang kedua, pintu surga yang lainnya ada babu sedekah, pintu sedekah. Nah ini pun khusus. Selain zakat yang wajib yang dia harus tunaikan, di situ juga ada sedekah-sedekah yang senantiasa dilaksanakan, yang sifatnya sunnah. Itu pintu khusus bagi orang yang sangat gemar bersedekah. Yang gemar bersedekah, apakah harus besar? Tidak. Yang penting rutin. Ahabul amal adwa muhawaikor. Sebaik-baiknya amal adalah sebaik-baiknya amal soleh, amal baik, yang perbuatan baik. Adwa muha adalah perbuatan yang istimrar, yang istiqomah, yang senantiasa dilaksanakan. Muhawaikor walaupun perbuatan itu kecil. Ya, gak usah tiap hari bawa 2.000 rupiah masukin sebelum subuh atau pada subuh setiap hari. Ya alhamdulillah kalau punya rezeki besar silakan aja. Yang penting kita ada waktu. Nah itu pintu khusus buat orang yang gemar bersedekah. Ada juga arayan, pintu orang yang khusus gemar berpuasa. Terutama puasa wajib, tadi puasa Ramadan apabila dilaksanakan dengan baik dan benar, itu janji Allah akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Apalagi dia senantiasa menjalankan puasa-puasa sunnah, ya, puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa sekarang ini puasa Syawal, ya, puasa Syawal, menghadap puasa Syawal. Maupun masih ada waktu, Pak. Sekarang tanggal berapa Syawal? Kalau nggak salah 9 atau 20 ya, masih ada 10 hari lagi, Pak. Kalau lebih masih ada 10 hari lagi kita menjalankan puasa Syawal. Kalau belum, masih ada yang belum berpuasa Syawal, itu masih ada 10 hari lagi untuk kita bisa berpuasa 6 hari. Masih ada waktu, silahkan. Itu puasa. Ada juga pintu jihad. Pintu jihad ini adalah pintu yang Allah siapkan bagi umat Nabi Muhammad yang senantiasa mengabdikan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jihad fisik ataupun jihad non fisik. Jihad fisik itu apa ya tadi? Ketika kita dibutuhkan tenaga kita dibutuhkan jiwa raga kita dalam membela agama kita, dalam membela negara kita, dalam membela kehormatan kita, dalam membela harta benda kita, dalam menegakkan agama Allah. Kita mengajar, kita bekerja lillahi ta'ala, itu insya Allah kita dalam kategori jihad di jalan Allah. Kita sebagai orang tua, kita bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan kita menjadi orang tua yang dapat menjadi contoh buat anak-anak kita, ya. Kita niatkan seperti itu. Insya Allah kita akan berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meninggal, insya Allah kita dalam kategori jihad. Ya, segala sesuatu itu bisa kita jadikan sebagai ladang amal ibadah kita. Nah, ketika kita sudah meniatkan diri kita di jalan Allah, insya Allah ketika kita wafat, Allah kategorikan kita sebagai orang yang mati syahid. Mungkin bukan syahid dunia wal akhirat, mungkin hanya syahid akhirat. Dan 4 pintu yang lainnya, ada pintu haji, ada pintu ada pintu Aiman, itu pintu buat para sahabat dan juga orang
pintu birrul walidain, pintu yang berbakti, pintu khusus bagi orang-orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini salah satu hal yang dapat memudahkan kita masuk surga. Itu adalah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, kita masih tetap punya kewajiban untuk berbakti, walaupun orang tua kita udah nggak ada. Jadi jangan salah, orang tua kita nggak ada, kita udah nggak punya lagi kewajiban untuk berbakti sama. Tetap kita punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Dengan cara apa? Yang pertama, kita mengabdikan diri kita mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Insya Allah itu akan menjadi investasi orang tua kita di akhirat. Apa yang kita laksanakan, kebaikan, seluruh kebaikan, amal ibadah yang kita laksanakan, insya Allah nyampe, pasti nyampe ke orang tua kita pahalanya. Kita salah satu bakti kita. Apalagi bakti kita memuliakan apa yang orang tua kita muliakan. Kita hormati apa yang orang tua kita hormati, yang baik-baik terutamanya. Siapa aja tadi orang tua kita sering berziarah atau sering berkunjung ke guru-gurunya, sering berkunjung temannya, saudara-saudaranya, itu kewajiban kita untuk dapat menyambung silaturahim yang selama ini dijalin oleh orang tua kita. Itu kewajiban kita. Selain kewajiban kita adalah menjaga nama baik orang. Dan setiap hari minimal 5 kali sehari, setiap kali kita baca sholat, kita kirim Al-Fatihah buat orang tua kita. Ini buat yang meninggal. Apakah buat yang meninggal saja? Enggak. Yang masih hidup pun itu boleh kita kirimkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dikirim bukan hanya bagi yang sudah meninggal, tapi yang masih hidup pun. Seperti yang kita baca tadi di awal kita mau tarik, kita kirim hadiah buat orang tua kita yang sudah meninggal, kita kirim hadiah Al-Fatihah buat orang tua kita yang masih berada di tengah-tengah kita. Saat pamit kita keluar biasa ujar musuh maka seorang muslim dan muslimah, kita kirimkan Al-Fatihah, itu boleh. Terus banyak makna bakti yang lainnya. Itu pintu surga melalui jalur birrul walidain, menghormati atau taat kepada orang tua kita. Lalu ada juga yang menyebutkan pintu yang terakhir adalah pintu taubat. Pintu taubat. Pintu taubat pintu surga yang nama pintu taubat. Nah, itu apabila setelah kita wudhu dengan sempurna lalu kita baca yang tadi asyhadu an la ilaha illallah, madhab kiblat. Cari kiblatnya di mana kita? Jadi bisa wudhu bukan madhab. Kan kita kalau wudhu tempat wudhu kita madhabnya madhab ke arah selatan ya, ke arah selatan. Nah, setelah wudhu kita madhab kiblat. Kita baca. Jadi jangan langsung pergi, jangan langsung masuk. Ini utamanya saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah abduhu wa rasuluh, hambanya dan juga rasulnya, utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang-orang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersih dari segala dosa dan juga najis. Wa ja'alni min ibadika sholihin, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang sholih. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Baca itu terbuka seluruh pintu surga, Pak. Hikmahnya apa? Hikmahnya ketika kita berwudu dengan baik dan benar, insya Allah sholatnya pun akan benar. Syarat kita diterima sholatnya adalah kita benar wudunya. Kenapa ini menjadi kunci?
Maka dari setiap kali kita belajar fikih, yang pertama kali belajar adalah masalah toharoh, masalah bersih-bersih. Kita belum minggu ini sengaja saya ambil masalah wudhu dulu nih. Nanti kita akan belajar masalah toharoh yang lainnya, membersihkan najis-najis yang lainnya. Itu mungkin menurut kita sepele, tapi sebenarnya itu inti dari ajaran agama Islam. Kebersihan an-nadhafatu minal, kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Masalah pokok, masalah keimanan. Makanya nggak bosan-bosan guru-guru kita mengingatkan setiap kali kita belajar fikih, ayo belajar masalah toharoh, belajar toharoh. Karena kita gitu godaan setan tuh. Masalah nanti lagi, masalah wudhu lagi, masalah ini lagi. Padahal belum tentu wudhu kita benar, belum tentu toharoh kita benar, belum tentu mandi wajib kita benar. Bayangin Pak, kalau kita mandi wajib kita nggak benar, selamanya kita masih dalam kondisi kotor. Selamanya masih kondisi kotor, naudzubillah. Ketika kita masih dalam kondisi kotor, masih berhadas besar, apapun nggak diterima. Jangankan untuk sholat, baca mega Quran itu nggak boleh. Saking pentingnya tohar di dalam Islam. Bahkan nggak air pun kita itu tuh tohar dengan menggunakan debu. Saking pentingnya tohar. Kayaknya ini kita ulang-ulang terus. Kita ulang-ulang terus masalah tohar. Kenapa? Karena memang tohar itu bersih itu dari minimal dari najis-najis kecil merupakan syarat mutlak kita melaksanakan sholat. Percuma kita sholat 1000-an rakaat tapi wudhunya nggak benar, percuma, sia-sia. Makanya ini kita lihatkan ini bagaimana kita dapat berwudhu dengan baik dan benar. Gitu. Ya, dengan baik dan benar. Nah tadi itu beberapa hal mengenai kita berwudhu. Kita belum membahas yang lainnya ya. Ini banyak seperti masalah wudhu. Jadi yang kita buat pegangan adalah Safinatun Najah Pak. Safinatun Najah ini seperti yang kita baca. Sengaja saya baca yang ada terjemah dan juga syaratnya biar kita sama-sama bisa lebih memahami. Nah, itu mungkin sedikit tentang karena keterbatasan waktu kita sudah masuk beberapa saat lagi. 10 menit lagi insya Allah kita masuk waktu Isra. Ini beberapa hal terkait untuk masalah wudhu. Tadi untuk masalah wudhu kita belum menyentuh masuk ke dalam hal-hal yang membatalkan wudhu. Masih panjang hal-hal yang membatalkan wudhu. Nanti kita akan bahas. Mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita sehingga kita dapat sama-sama mudah menerima seluruh pelajaran dan juga ilmu-ilmu keagamaan, terutama ilmu yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu masalah sholat dan juga turunannya atau yang lain-lainnya terkait masalah sholat. Masalah sholat itu penting Pak. Gimana gak penting? Sholat itu adalah hal yang menentukan kita muslim atau kafir. Sholat itu yang menentukan kita apakah kita akan dihisab secara panjang ataupun kita dihisab cukup dengan sholat. Karena yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sholat, bukan yang lain. Bukan sholat kita benar, yang lain nggak dilihat. Sholat kita benar, puasa kita dianggap benar, amal ibadah kita dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pentingnya sholat. Makanya ilmu sholat itu ilmu yang paling penting seluruh dunia. Karena masalah kehidupan kita di akhirat nanti, masalah sholat itu. Ya. Makanya tadi segala hal yang menyangkut masalah sholat, mulai dari kita berwudu sampai dengan sholat itu sendiri dan juga fadilah dan utama atau efek dari sholat itu sendiri itu sangat penting. Karena ketika seseorang sudah menjalankan sholat dengan baik dan benar, itu goyahnya tujuannya itu apa? Tujuannya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah cegah dia untuk dapat berbuat fahsya, keburukan, wal munkar dan juga kejahatan. Itu salah satu
apa namanya keutamaan kita menjalankan sholat. Ketika orang sudah bisa mendapatkan itu uh, manfaat dari sholat itu, maka insya Allah dia akan terjaga dari hal-hal segala yang Allah tidak inginkan. Ya mungkin ini saja yang disampaikan, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit untuk kita melakukan tanya jawab. Apabila dapat kami jawab, insya Allah akan kami jawab. Namun apabila tidak bisa kami jawab, kita jadikan PR untuk kita tanya ke guru-guru kita yang lebih paham. Silakan Pak.